Baik, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana sejarah kekhalifahan pada masa dinasti Umayyah. Siapa yang di sini tahu dinasti Umayyah apa, anak-anak? Baik, Bu Guru akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti Umayyah tersebut diambil dari nama Umayyah bin Abd Asyam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah yang pertama, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, lalu menjadi khalifah yang memimpin dinasti Umayyah pada saat tahun 661 sampai 680 Masehi. Seperti itu anak-anak, dinasti Umayyah adalah dinasti pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam, yang mendirikannya Umayyah bin Abu Asyam. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dua periode utama, yakni pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus atau kini disebut dengan ibu kota Syria. Kemudian pada periode kedua 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba. Seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol atau Andalusia. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I yang kontra dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga. Siapa yang tahu khalifah ketiga namanya siapa? Baik, khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan yang wafat pada 17 Juni 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, untuk memimpin perang Siffin, ya anak-anak. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661 Masehi, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, yaitu putra Ali dan cucu Nabi Muhammad, selama beberapa bulan. Namun kemudian Hasan melepaskan jabatannya.
Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Selanjutnya, masa kejayaan kekhalifahan dinasti Umayyah. Luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya dengan seapik dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah itu sendiri. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari perang salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat. Selanjutnya, pembangunan pada masa dinasti Umayyah. Pembangunan diutamakan pada masa ini dengan dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah yang merupakan sejarah penting dari perang dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Seperti munculnya Bani Abbasiyah yang memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah hingga akhirnya pada 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada 1031 Masehi, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Karena tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan Khalifah. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Jadi begitulah kisah tentang sejarah kekhalifahan pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya Bu Guru akan membagikan kalian satu kertas lembar yang berisi tentang pilihan ganda untuk dikerjakan di rumah sebagai PR, tugas rumah. Ini soalnya ada 10 soal, silakan dikerjakan di rumah dengan baik dan benar. Sekian pembelajaran pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.